lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. Maunya kalau naturalisasi itu PSSI memetakan dulu mana pemain yang kita lihat punya darah Indonesia. Sederet pemain timnas Indonesia yang posisinya bakal tergeser jika Jairo Riedewald bergabung, nomor 1 sempat jadi andalan Shin Tae-yong. Tentunya para pemain Garuda tersebut memainkan posisi yang sama dengan mantan penggawa dari Crystal Palace tersebut. Seperti yang diketahui, Riedewald digadang-gadang sebagai salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Info itu semakin kencang semenjak Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, dikabarkan telah melakukan video call bersama pemain yang kontraknya baru saja habis dengan Palace tersebut. Peluang terbesar Riedewald bergabung dengan timnas Indonesia adalah ketika Garuda nantinya berhasil main di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab saat ini Riedewald masih sibuk dengan Palace di akhir musim Liga Inggris 2023 hingga 2024. Sebagai pemain grade A, Riedewald jelas akan mendapatkan tempat di skuad utama timnas Indonesia. Lantas persaingan di posisi gelandang bertahan semakin ketat dan sejumlah pemain diprediksi akan tergeser. Lantas siapa saja mereka? Ricky Kambuaya. Semenjak hadirnya Tom Haye, Ivar Jenner, dan mulai bangkitnya Marcelino Ferdinand membuat posisi Ricky Kambuaya di skuad utama Garuda mulai terlupakan. Kambuaya sejatinya masih sering dipanggil, hanya saja ia lebih sering jadi penghangat bangku cadangan. Sehingga tidak heran jika akhir-akhir ini Kambuaya lebih banyak bermain di babak kedua. Andai Riedewald datang ke timnas Indonesia, pemain Dewa United ini pun berpotensi tergeserkan makin jauh lagi. Tapi Kambuaya tak patah semangat, bahkan beredar video bahwa dia sedang latihan mandiri dengan berlalu lari di atas bukit. Selanjutnya adalah Mark Klok adalah salah satu pemain naturalisasi yang paling senior di skuad timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Ia pun kerap disebut sebagai sosok penghubung antara pemain lokal dan naturalisasi. Hanya saja, kebutuhannya di lapangan kini mulai berkurang. Penyebabnya jelas persaingan yang makin ketat semenjak hadirnya pemain naturalisasi. Seperti di Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026, Klok lebih banyak di bangku cadangan ketimbang bermain di lapangan. Tapi kali ini Mark Klok malah tak dipanggil Shin Tae-yong kaga lanjutan kualifikasi Piala Dunia, melawan Irak dan Filipina. Panggilan untuk Paes, Verdong, Raven. Shin Tae-yong menanti kalian untuk duel timnas Indonesia versus Irak. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berharap 3 pemain keturunan dapat bermain dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketiganya adalah Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Raven. Khusus nama pertama, proses naturalisasinya telah selesai sejak menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada April 2024. Namun, Martin Paes masih belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Sebab, kiper FC Dallas di Major League Soccer, MLS, itu harus melewati satu tahapan lagi yang diduga adalah banding ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga, CAS. Sementara, Kelvin Verdong dan Jens Raven masih dalam proses naturalisasi. Ketua PSSI, Erick Thohir, menargetkan keduanya bisa diambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada akhir bulan ini. Timnas Indonesia bakal menjamu Timnas Irak pada 6 Juni 2024 dan Timnas Filipina pada 5 hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia agar ketiganya bisa bermain dengan Timnas Indonesia pada Juni 2024, ujar Shin Tae-yong. Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti karena harus hati-hati terkait Martin Paes. Memang dia sudah sumpah, tapi harus dilihat bagaimana situasinya pada akhir Mei 2024, ungkap Shin Tae-yong.
Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin dari 3 partai. Tim berjulukan skuad Garuda tertinggal 5 angka dari Irak di posisi pertama. Armada Sintayong itu unggul 4 angka dari Timnas Vietnam di ranking keempat dan 6 poin dari Filipina yang terbenam di dasar klasemen Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tinggal membutuhkan 1 kemenangan demi mengunci tempat ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama 17 negara lainnya. Nantinya, 18 negara dari putaran kedua akan dibagi ke 3 grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masing-masing grup berisikan 6 peserta. Juara dan runner-up grup berhak melaju ke putaran final di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada 2026. Sementara, peringkat ketiga dan keempat dari 3 grup bakal masuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. 6 tim akan disebar ke 2 grup. Masing-masing juara grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Negara peringkat kedua di 2 grup itu bakal berhadapan di putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemenangnya akan berkancah di playoff antar konfederasi Piala Dunia 2026. Playoff antar konfederasi Piala Dunia 2026 bakal diikuti 6 tim meliputi 2 dari CONCACAF, 1 dari Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Oseania untuk memperebutkan 2 tiket ke putaran final. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI, Sumarji mengatakan, Timnas Indonesia berpeluang menambah beberapa pemain untuk putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumlahnya 2 nama. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong telah menetapkan daftar pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia memanggil 22 nama. Dari 22 pemain itu, tidak ada nama beberapa pemain yang menjadi langganan Timnas Indonesia. Seperti Elkan Bagot, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, sampai Mark Klok. Kemungkinan ada penambahan 2 pemain untuk Timnas Indonesia, ujar Sumarji saat dihubungi bola.net. Sumarji tidak mengungkap siapa 2 pemain yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun, rumor berkembang kepada Martin Paes dan Kelvin Verdong. Martin Paes telah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak April 2024. Namun, kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat itu masih harus menjalani tahapan untuk bisa membela Timnas Indonesia. Sementara Kelvin Verdong masih dalam proses naturalisasi. Bek NEC Nijmegen di Liga Belanda itu kabarnya bisa diambil sumpah pada Mei 2024. Untuk itu, ia berpotensi menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Menunggu informasi. Nanti akan kami sampaikan. Sementara 22 pemain dulu. Yang 2 penambahannya akan disampaikan berikutnya, imbuh Sumarji. Adapun, Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada 6 Juni 2024 dan melawan Filipina 5 hari kemudian. 2 pertandingan itu bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Padahal PSSI dan Sintayong sudah naksir berat, pemain keturunan ini menjadi rebutan. Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, seolah tak sudi salah satu talenta terbaiknya pindah negara. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong terus memantau talenta-talenta baru yang tersebar di seluruh dunia. Salah satunya adalah Milien Manhoef. Milien Manhoef sempat masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi sebagai pemain Timnas Indonesia. Darah Indonesia mengalir dari pihak ibunya berasal dari Suriname. Sedangkan kakeknya berasal dari Indonesia. Sebagai informasi, Manhoef saat ini tengah memperkuat tim Championship, Stoke City. Sebelumnya, Manhoef membela Vitesse dan tampil di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Manhoef berposisi sebagai penyerang dan sayap kanan dalam skuad. Namun, pemain kelahiran tahun 2002 ini juga bisa ditempatkan pada posisi sayap kiri hingga bek kiri. Tapi sayang, meski PSSI sempat tertarik pada Milien Manhoef, Belanda juga naksir dengan pemain berusia 22 tahun ini. Tenaga ahli Kemenpora Bidang Diaspora dan Kepemudaan, Hamdan Hamidan pernah membenarkan bahwa nama Manhoef sempat muncul dalam diskusi naturalisasi pemain.
Namun, timnas Belanda U21 lebih dulu mengamankan talenta muda ini untuk kualifikasi Piala Eropa U21 2025. Mungkinkah Milan Manhoef kedepannya akan memilih skuad Garuda atau tetap membela timnas Belanda? Mari kita nantikan. Sebelum dia membela timnas Belanda senior, pintu naturalisasi masih terbuka lebar untuknya. Timnas Indonesia masih berpeluang untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan grade A. Terlebih, timnas Belanda sudah mengumumkan skuad untuk memperkuat mereka di Euro 2024. Sehingga, masih banyak pemain keturunan Indonesia grade A lainnya yang bisa untuk dinaturalisasi. Bahkan, pemain-pemain keturunan tersebut bermain di tim-tim yang berkelas dan liga yang kompetitif. Beberapa pemain keturunan grade A tersebut diantaranya Pascal Struijk, dari daftar skuad yang diumumkan Belanda. Pasalnya, Pascal Struijk ternyata masih menaruh harapan besar untuk tetap berlaga di timnas Belanda, tapi baru saja KNVB mengumumkan skuad barunya di Euro tak ada namanya. Pemain Liga Inggris ini kans untuk menjadi target bidikan naturalisasi timnas Indonesia. Pascal Struijk muncul sebagai satu di antara pemain yang diidam-idamkan untuk dinaturalisasi. Ditambah lagi pemain asal Belgia ini memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal kakeknya. Satu di antara hal yang membuatnya berpeluang besar menjadi target bidikan yakni performa ciamik dan kiprahnya di Liga Inggris bersama klubnya Leeds United. Meskipun begitu, timnas Indonesia mesti bersabar karena bisa saja pemain jangkung ini merubah pikirannya dan bersedia dinaturalisasi di musim mendatang. Profil Pascal Struijk, pemain Leeds United yang memiliki performa memukau, membuka peluang dinaturalisasi timnas Indonesia. Dua pemain keturunan grade A tak masuk skuad Belanda untuk Euro 2024, peluang terbuka bela timnas Indonesia. Belanda telah mengumumkan nama pemain untuk Euro 2024. Namun, ada dua pemain keturunan Indonesia yang luput dalam panggilan. Euro 2024 akan digelar mulai 15 Juni mendatang. Belanda yang masuk grup D bersama Polandia, Austria, dan Prancis telah mempersiapkan tim. Menariknya dua pemain keturunan Indonesia yang dianggap grade A tidak mendapatkan panggilan ke skuad oranye. Mereka adalah Kevin Dix dan Mees Hilgers. Kedua pemain keturunan ini kalah saing dengan nama-nama tenar seperti Virgil van Dijk, Daley Blind, Nathan Ake, bahkan Mickey van de Ven. Situasi ini bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk memprospek Kevin Dix dan Mees Hilgers untuk membela timnas Indonesia. Situasi ini bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk memprospek Kevin Dix dan Mees Hilgers untuk membela timnas Indonesia, apalagi dua pemain ini memang sempat diminati Shin Tae-yong. Keduanya bahkan nyaris menjalani proses naturalisasi. Namun kala itu, mereka membatalkannya dengan alasan izin dari orang tua. Nah, kini situasinya lebih memungkinkan karena Dix dan Hilgers bukan pilihan utama di skuad Belanda. Kondisi itu bisa membuat keduanya berubah pikiran. Adapun PSSI juga masih gencar melakukan proses naturalisasi. Terbaru ada dua nama yang masih diproses, yakni Kelvin Verdonk serta Jens Raven. Kata-kata Martin Paes setelah tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong tak memasukkan nama Martin Paes ke dalam 22 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk laga melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menanggapi hal tersebut, Paes pun buka suara. Ya, Paes tidak masuk dalam 22 nama yang baru saja dirilis PSSI pada Kamis 16 Mei 2024 kemarin. Padahal pencinta sepak bola tanah air sudah menantikan aksi Paes usai kiper FC Dallas itu telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Paes sendiri sejatinya kecewa karena belum bisa membela timnas Indonesia. Dalam sebuah postingan stories berlangganan Paes, ia mengaku akan berusaha semaksimal mungkin agar segera memperkuat Garuda di pertandingan melawan Irak dan Filipina. Sayangnya bulan Juni akan segera tiba. Saya akan melakukan segala daya agar dapat bermain untuk Garuda secepatannya, ujar Maren Paes, di Instagram Stories eksklusif. Perlu diketahui, Paes memang belum bisa memperkuat timnas Indonesia meski sudah resmi menjadi WNI. Masalahnya pun bukan dalam proses perpindahan federasi dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI.
Meski PSSI tak memberitahukan secara pasti apa proses yang harus dilewati PAS untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, kemungkinan besar itu adalah Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Ya, sebelumnya ada aturan FIFA yang sempat menghambat proses naturalisasi PAS.